Nah, apa sebenarnya motivasi dari Dian ya untuk memulai startup atau usaha ini? Mungkin saya mau cerita dulu nih Pak. Waktu itu sekitar tahun 2005, 2004 gitu ya. Saya waktu itu udah lumayan jadi bintang film yang agak dianggap serius gitu ya. Waktu itu ada Peringan Cinta Pertama, waktu itu sukses gitu. Dan salah satu kesuksesannya tuh membawa saya untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi brand ambassador dari sebuah program mikrobisnis dari salah satu bank nasional, bank BUMN gitu ya. Nah ternyata perjalanan saya menjadi artis itu Pak malah memberikan saya kesempatan untuk terekspos kepada dunia wirausaha muda. Jadi waktu itu bank itu punya program untuk memberikan pinjaman ringan untuk anak-anak mahasiswa atau anak-anak muda yang berani berwirausaha. Kenapa? Karena menurut mereka itu penting sekali untuk kemajuan ekonomi negeri kita. Karena dengan terbukanya lebih banyak wirausaha, startup lah ya, basically bahasanya sekarang, anak-anak muda itu akan bisa membuka banyaknya lapangan pekerjaan baru dan instead of mencari pekerjaan, mereka malah bisa memberikan lapangan pekerjaan baru. Dan menjadi brand ambassador program mereka ini, saya jadi ikut roadshow ke 27 kota gitu, ke 27 provinsi, dan saya bertatap muka sama teman-teman yang menginspirasi, yaitu teman-teman yang sudah berhasil bikin wirausaha kecil gitu, dan juga teman-teman yang sedang mau diinspirasi gitu, yang masih mikir-mikir mau buka apa gitu. Cuma pengalaman-pengalaman seperti itulah yang justru membuat saya belajar dan membuat saya ngeliat lagi gitu ke diri saya, apa ya iya saya cuma berkarya dalam dunia hiburan aja gitu loh. Apa cuma segini aja kemampuan saya? Jangan-jangan di dalam diri saya juga bisa melihat orang yang mungkin punya keberanian untuk membuka wirausaha walaupun kecil mulainya gitu. It's a startup gitu, dan mungkin nggak langsung sukses, nggak langsung biayanya bisa bersaing dengan penghasilan saya sebagai artis. Cuma saya ngelihat untuk bisa untuk bisa memberanikan diri masuk berwirausaha aja itu udah suatu mindset yang baru sih. Pada saat kita bisa berpikir secara entrepreneur itu, kita kan risknya semua kita tanggung gitu loh. Keberaniannya semuanya juga energi kita yang menopang cita-cita besar itu untuk jadi beneran jadi manifest menjadi sebuah usaha. Dan hal itu menginspirasi saya dan harapan saya itu bisa menginspirasi orang-orang sekitar saya sih gitu. Jadi pengennya sih, walaupun mungkin sekarang usaha saya tuh belum ada yang gede-gede banget gitu ya Pak, cuma mudah-mudahan keberanian saya untuk merambah ke dunia usaha, dunia bisnis kecil-kecil gitu, ada startup satu, ada bisnis kuliner satu gitu, dan sekarang saya mau masuk ke producing film juga satu. Semoga ini bisa menginspirasi nggak cuma diri saya sama keluarga saya sama teman-teman saya, tapi justru fans-fansnya saya yang mungkin selama ini ngikutin keartisan saya untuk jadi fansnya artis yang ini, jangan cuma ngefans doang, tapi juga terinspirasi dong, ikut bikin usaha, ikut menjadi orang-orang yang berani bikin startup supaya pergerakannya bisa masif, dan kalau bisa mudah-mudahan bisa sebesar nationwide. Kalau misalnya saya bisa bikin kontribusi sebesar itu buat satu bangsa misalnya, berarti kan kontribusi yang saya lakukan nggak cuma buat diri saya, tapi buat satu generasi gitu. Jadi Dian ini lain lagi backgroundnya sama Kevin, sama Jaki. Kalau Jaki bicara karena idealisme, Dian karena fungsi sebagai artis, jadi brand ambassador, punya kesempatan melihat hal yang banyak, lalu mencoba mengambil kesempatan. Ini prinsip entrepreneur. Entrepreneur itu pada dasarnya yang pertama adalah orang yang bisa melihat dan membaca kesempatan dan mengambilnya. Ya. Nah, pertanyaannya kalau nggak dilihat, nggak ada opportunity-nya, nggak ada kesempatan, what we have to do? Tugas entrepreneur menciptakan peluang itu. Jadi peluang ditangkap. Banyak orang nanya ke saya, Pak, kita udah coba lihat peluangnya nggak ada. Terus what we have to do? Ciptakan peluangnya. Itulah prinsip entrepreneur. Dan Dian itu melihat. Tentu Dian mendapatkan manfaat.
ya, artis terkenal, banyak fansnya, ya, ada manfaat yang didapat, ya, dengan begitu langsung bisa jadi downlinknya ibaratnya begitu. Nah, pertanyaan saya sekarang, Dian, gimana switch pemikiran dan mentality dari seorang artis itu kan, wah kemana-mana fansnya dipuja-puji di ini. Jadi seorang entrepreneur is different. Entrepreneurs is about berjuang, fight, ya, nggak mudah, gitu. Nah, how you transform? Ini nggak mudah ini, ya, tentang pola pikir, pola sikap seorang artis menjadi seorang entrepreneur. Beda, artis itu dipuja-puji saudara-saudara sekalian, teman-teman. Kalau entrepreneur itu kalau udah di atas dipuji-puji, waktu di bawah ibaratnya, ya, tukang beca juga nggak ngeliat lu, gitu. Itu is entrepreneur. Nah, gimana human transform ini? Saya seneng banget dapat pertanyaan ini dari Pak CT. Jadi saya justru ngeliat saya berani keluar dari hanya menjadi artis gitu, hanya menjadi seorang pekerja seni dan mau masuk membuka bisnis, itu kan buka mindset. Itu sebenarnya kayak keluar dari comfort zone, Pak. Sebenarnya saya ngelihat saya dan teman-teman artis yang lain gitu ya, kita tuh udah ada di dunia yang serba comfortable, ditaruh di eluk-elukan, ditaruh di tempat yang tinggi, oh dia papan atas apa segala macam. Pada saat kita membuka bisnis baru ya kita jadi pekerja, kita bukan siapa-siapa, kita copot semua atribut kita sama dengan teman-teman kita, pegawai kita, bahkan terima kasih banget pegawai kita mau kerja sama kita gitu dengan gaji yang masih mungkin belum istimewa gitu. Nah, sebelum itu saya mungkin mau pernah cerita, pas tahun 2006 sampai tahun 2013 tuh saya stop main film, Pak. Karena waktu itu industri film lagi lesu lah ya. Dan saya siap banget waktu itu untuk pensiun dari dunia hiburan karena saya waktu itu udah kehilangan kepercayaan sama dunia film Indonesia waktu itu. Film-film yang diproduksi waktu itu film-film horor yang jorok-jorok lagi. Jadi tipe-tipe film yang waduh kayaknya saya nggak bakalan nonton deh, apalagi saya main gitu yang kayak gitu. Saya nggak terlalu suka horor dan kayaknya nggak punya tertarik untuk main film yang jorok-jorok gitu ya. Terus jadi saya langsung siapin mental untuk oke, saya ganti karir aja deh. Saya akhirnya bermodalkan ijazah filsafat saya yang sebenarnya nggak terlalu laku itu ya kalau di dunia bisnis. Saya ngelamar kerja di beberapa tempat, jadi di bank, di apa, dan akhirnya saya siap untuk menjadi wanita karir di sebuah kantor konsultan waktu itu. Saya ngantor di situ 3,5 tahun. Dan saya benar-benar bongkar mindset saya. Saya yang tadinya biasanya punya LO, punya asisten, punya super, di sini saya benar-benar jadi jongos, jadi benar-benar pekerja kelas junior yang kerjanya dikerjain sama senior, dikasih kerjaan banyak, bergadang, bangun pagi, mungkin nggak tidur sama sekali, nginep di kantor, mandi di kantor, makannya di kantin supir, yang benar-benar gitu. Dan saya bersyukur banget karena pengalaman itu ngajarin saya bahwa oh ternyata saya bisa kok dengan kalau kita mau ngubah mindset sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin. Pada saat kita mau, kita malah menemukan ada kemampuan baru dalam diri kita yang kita baru tahu. Nah sejak saya pernah kerja itu Pak, saya punya pengetahuan baru tentang diri saya. Oh ternyata saya bisa kerja yang lain selain jadi artis. Dan pada saat itu saya mau buka usaha, mau buka apa, saya siap repot, siap kerja keras, siap ikut begadang sama pegawai-pegawai saya, dan itu udah bukan sesuatu yang saya nggak tahu saya bisa apa enggak, saya udah pernah lakuin gitu. Dan itu saya merasa kalau pernah kerja sama orang di perusahaan besar menjadi pegawai kelas rendahan itu bagus, malah ilmu buat kita untuk tahu kalau kita bisa kerja keras gitu.